Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Finala Nadiana, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan berbicara tentang hasil kunjungan saya pada salah satu UMKM untuk melihat atau menganalisis studi kelayakan bisnisnya. Sebelum memulai atau mengembangkan usaha, penting bagi kita untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Studi ini membantu kita dalam memahami apakah usaha yang akan kita jalankan bisa menguntungkan atau tidak. Ibaratnya seperti kita mau membangun rumah, studi kelayakan bisnis itu seperti membuat perencanaan yang matang agar rumah yang dibangun itu kuat dan sesuai dengan kebutuhan. Di zaman sekarang, memulai usaha tidak bisa hanya mengandalkan perkiraan atau feeling. Kita perlu mempelajari berbagai hal seperti siapa calon pembeli kita, berapa modal yang dibutuhkan, bagaimana cara menjalankan usahanya, dan apa saja aturan yang harus dipatuhi. Dengan melakukan studi kelayakan, kita bisa tahu lebih jelas apa saja peluang dan tantangan yang akan kita hadapi. Studi kelayakan juga membantu kita dalam melihat apakah usaha bisa bertahan lama atau tidak. Misalnya, kita perlu tahu apakah usaha kita akan mengganggu lingkungan sekitar, bagaimana dampaknya ke masyarakat, dan apakah bisa menguntungkan dan apakah bisa memberi keuntungan dalam jangka panjang. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan usaha. Khususnya untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Studi kelayakan bisnis sangat membantu menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan studi yang baik, kita bisa menggunakan uang, waktu, dan tenaga dengan lebih efisien. Dengan studi yang baik, kita bisa menggunakan uang, waktu, dan tenaga dengan lebih efisien. Jadi, meskipun butuh waktu dan biaya, melakukan studi kelayakan bisnis itu seperti investasi yang akan menguntungkan di masa depan.
Hasil analisis dari studi kelayakan bisnis dalam aspek sumber daya manusia pada usaha fabrikasi box panel listrik ini, yaitu perusahaan dijalankan oleh 23 karyawan dengan struktur organisasi yang sederhana namun efektif dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Struktur kepemimpinannya terdiri dari 2 orang pemilik yang berbagi peran. Pemilik pertama fokus pada pengembangan bisnis, dan hubungan dengan pelanggan. Sementara pemilik kedua mengawasi operasional harian dan proses produksi. Terdapat 2 orang staf administrasi yang menangani keuangan, pembelian bahan baku, penagihan, dan administrasi umum. Sementara 1 orang staf packing bertugas untuk melakukan pemeriksaan akhir dan pengemasan produk. Yang menarik, fabrikasi box panel ini menerapkan sistem rekrutmen yang mengutamakan pengalaman kerja di industri serupa, tanpa membatasi latar belakang pendidikan. Mayoritas dari 18 orang tim produksi memiliki pengalaman sebelumnya di industri yang sejenis, khususnya dalam pembuatan box panel atau produk metal serupa. Strategi ini terbukti efektif karena karyawan sudah memahami proses kerja dan standar kualitas yang dibutuhkan. Perusahaan menerapkan sistem learning by doing atau transfer pengetahuan yang dilakukan melalui sistem mentoring langsung di lapangan, di mana karyawan baru akan dibimbing oleh rekan kerja yang lebih berpengalaman. Metode learning by doing ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan karyawan. Sistem penggajian untuk karyawan diterapkan secara harian dengan pembayaran dilakukan setiap minggu. Metode ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas bagi karyawan dan memudahkan perhitungan gaji berdasarkan hari kerja. Kemudian ada bonus tambahan yang diberikan berdasarkan hasil kerja dan kontribusi karyawan. Meski struktur organisasi ini masih sederhana, fabrikasi ini berhasil membangun tim yang solid dengan tingkat turnover yang rendah. Namun meski begitu, ada beberapa saran perbaikan seperti penambahan supervisor produksi dan sistem pencatatan kinerja yang lebih terstruktur untuk mendukung evaluasi dan pengembangan karyawan. Secara keseluruhan, pendekatan rekrutmen berbasis pengalaman kerja terbukti efektif dalam membangun tim yang kompeten. Dengan perbaikan berkelanjutan pada sistem manajemen sumber daya manusia, diharapkan produktivitas dan kualitas kerja dapat terus ditingkatkan untuk mendukung
pertumbuhan usaha. Kemudian dari aspek produksi, pada usaha pabrikasi box panel listrik ini, proses produksi dilakukan di workshop dengan luas sekitar 200 meter persegi yang dilengkapi berbagai peralatan pendukungnya. Alur produksi dimulai dari penerimaan order dari pelanggan beserta spesifikasi yang dibutuhkan. Tim produksi kemudian membuat gambar kerja dan perhitungan kebutuhan material. Setelah material tersedia, proses berlanjut ke tahap pemotongan. Pemotongan plat menggunakan mesin potong. Hasil potongnya kemudian masuk ke proses bending atau pembengkokan sesuai desain yang diinginkan oleh pelanggan. Tahap berikutnya adalah proses assembly atau perakitan komponen, di mana bagian box panel disatukan menggunakan las. Setelah struktur utama terbentuk, dilakukan finishing berupa penghalusan permukaan dan pengecatan. Kemudian dirakit kembali untuk memasang pintu, engsel, dan sebagainya. Proses berlanjut dengan quality control dan packing sebelum produk dikirim ke pelanggan. Volume produksi di workshop ini bersifat fleksibel, yang mana menyesuaikan dengan pesanan pelanggan yang masuk, dan setiap pesanan memiliki spesifikasi dan tingkat kerumitan yang berbeda-beda, sehingga waktu pengerjaannya pun bervariasi. Sistem produksi yang diterapkan adalah make to order, di mana produksi baru dimulai setelah ada pesanan dari pelanggan. Peralatan utama yang dimiliki meliputi mesin potong plat, mesin bending, mesin las, dan peralatan finishing. Sebagian besar peralatan masih dalam kondisi baik dan rutin dilakukan perawatan untuk menjaga kualitas hasil produksi. Dari segi bahan baku, perusahaan memesan material sesuai dengan spesifikasi pesanan pelanggan. Hal ini membantu efisiensi penggunaan modal kerja karena tidak perlu menyimpan stok material dalam jumlah yang besar. Kendala yang sering dihadapi dalam produksi antara lain keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier, dan penumpukan pekerjaan saat banyak pesanan masuk secara bersamaan. Namun, tim produksi biasanya bisa mengatasi dengan pengaturan jadwal dan komunikasi yang baik dengan pelanggan.
Secara keseluruhan, meski sistem produksi masih terbilang sederhana, fleksibilitas dalam menerima pesanan custom menjadi kekuatan utama dalam usaha ini. Untuk perbaikan ke depan, fokus bisa diarahkan pada peningkatan efisiensi proses dan konsistensi kualitas produk. Aspek selanjutnya yaitu aspek perilaku konsumen. Mayoritas konsumen adalah kontraktor listrik, perusahaan manufaktur, dan instalatir panel yang membutuhkan box panel dengan spesifikasi khusus. Mereka cenderung sangat memperhatikan kualitas produk, terutama dari segi kerapihan pengerjaan dan ketepatan ukuran. Selain itu, ketepatan waktu pengerjaan menjadi faktor krusial dalam keputusan pembelian mereka. Proses pemesanan biasanya diawali dengan diskusi teknis mengenai spesifikasi yang dibutuhkan. Pelanggan seringkali membawa gambar teknik atau contoh produk sebagai referensi. Mereka juga sangat memperhatikan track record dan portofolio pengerjaan sebelumnya sebelum memutuskan untuk memesan. Dalam hal loyalitas, pelanggan yang puas cenderung melakukan pemesanan ulang dan merekomendasikan kepada rekan bisnis. Word of mouth menjadi saluran pemasaran yang efektif dalam industri ini. Pelanggan juga menghargai fleksibilitas dalam negosiasi harga dan metode pembayaran. Feedback dari pelanggan menunjukkan bahwa mereka mengutamakan komunikasi yang responsif dan kemudahan dalam proses revisi pesanan jika diperlukan. Pelanggan juga menghargai transparansi dalam proses produksi, di mana mereka bisa memantau progres pengerjaan pesanan. Dari segi komplain, sebagian besar berkaitan dengan waktu pengerjaan yang terkadang melebihi estimasi awal. Namun, pelanggan cenderung dapat memaklumi keterlambatan selama ada komunikasi yang baik dan jaminan kualitas produk. Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan antara lain dengan memperbaiki sistem manajemen waktu produksi, meningkatkan komunikasi progres, dan mengembangkan sistem dokumentasi portofolio yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap perilaku konsumen ini sangat penting untuk pengembangan strategi dan pemasaran yang lebih efektif ke depannya. Analisis hasil
studi kelayakan bisnis dari aspek lingkungan usaha di pabrikasi box panel listrik ini. Workshop berlokasi di area pemukiman yang dekat dengan jalan utama. Hal ini memberikan keuntungan dari segi aksesibilitas untuk pengiriman produk dan penerimaan material bahan baku. Dari aspek regulasi, usaha ini telah memiliki izin usaha dasar yang diperlukan. Proses produksi juga memperhatikan standar keselamatan kerja dasar untuk melindungi pekerja dan lingkungan sekitar. Dari sisi persaingan usaha, terdapat beberapa kompetitor yang juga bergerak di bidang serupa di wilayah sekitar. Namun, setiap produsen memiliki pangsa pasar dan pelanggan tetap masing-masing. Persaingan lebih berfokus pada kualitas produk dan ketepatan waktu dibandingkan persaingan harga. Lokasi usaha di area pemukiman menuntut perhatian khusus terhadap dampak aktivitas produksi pada warga sekitar. Aktivitas seperti pengelasan dan penggerindaan yang menimbulkan suara bising dibatasi pada jam kerja normal. Untuk menghormati kenyamanan tetangga. Limbah produksi berupa potongan plat dan sisa material rutin dikumpulkan untuk dijual ke pengepul sehingga tidak menumpuk dan mengganggu lingkungan. Meski berada di area pemukiman, tetapi dekatnya dengan akses ke jalan utama sangat membantu dalam proses pengiriman barang dan mobilisasi. Truk supplier dan pengiriman dapat dengan mudah mencapai lokasi workshop. Ketersediaan listrik dan air juga mencukupi untuk kebutuhan produksi. Hubungan dengan warga sekitar menjadi prioritas utama, mengingat lokasi yang berada di tengah pemukiman. Usaha ini berupaya menjadi bagian positif dengan membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial setempat. Tantangan dari lingkungan usaha termasuk perlunya penyesuaian aktivitas produksi dengan kondisi lingkungan pemukiman, serta fluktuasi harga bahan baku yang dipengaruhi oleh nilai tukar. Namun, lokasi yang strategis dekat dengan jalan utama menjadi nilai plus untuk kemudahan operasional. Secara keseluruhan, lingkungan usaha cukup mendukung untuk keberlanjutan dan pengembangan bisnis ini. Kunci utamanya adalah menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar, hingga pemerintah setempat. Dan yang terakhir yaitu analisis dari aspek teknologi. Dalam operasional sehari-hari, teknologi yang digunakan masih tergolong dasar. Namun,
sudah mencukupi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Di bagian produksi, peralatan utama yang digunakan meliputi mesin potong plat, mesin tekuk atau bending, dan peralatan las. Meski mesin ini termasuk teknologi yang konvensional, namun masih mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Proses pengukuran dan pemotongan masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan keahlian dan pengalaman karyawan. Untuk desain produk, proses pembuatan gambar kerja masih menggunakan metode manual dengan sketsa tangan. Hal ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama, namun memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian desain sesuai permintaan pelanggan di tempat. Dalam hal administrasi serta pencatatan, perusahaan menggunakan sistem pencatatan sederhana dengan buku dan Microsoft Excel untuk mengelola data pesanan, inventory, dan keuangan. Komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui WhatsApp yang memudahkan pengiriman foto progres dan koordinasi pengerjaan. Dalam hal pemasaran, perusahaan telah memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Penjualan melalui platform digital ini fokus pada produk-produk dengan spesifikasi standar. Sementara untuk produk custom tetap melalui diskusi langsung dengan pelanggan. Meski menggunakan teknologi yang sederhana, sistem yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mendukung operasional usaha. Namun, ada beberapa rekomendasi untuk pengembangan ke depan, seperti penggunaan software design untuk mempercepat proses pembuatan gambar kerja, dan sistem pencatatan digital yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan, penerapan teknologi dalam usaha ini masih bisa ditingkatkan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan dengan tetap mempertahankan kekuatan
daripada produksi konvensional yang berkualitas. Demikian hasil studi kelayakan bisnis yang telah kita pelajari bersama. Kita telah membahas berbagai aspek penting dalam menilai kelayakan sebuah usaha, mulai dari analisis lingkungan usaha, pengelolaan sumber daya masyarakat, proses produksi, dampak lingkungan, keuangan, manajemen resiko, perilaku konsumen, hingga penggunaan teknologi dalam bisnis. Melalui studi kelayakan yang menyeluruh, kita dapat melihat bahwa kesuksesan sebuah usaha tidak hanya bergantung pada satu aspek saja. Diperlukan keseimbangan dan perhatian pada semua aspek untuk membangun bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Bagi Anda yang sedang merencanakan atau menjalankan usaha, ingatlah bahwa studi kelayakan bisnis bukan hanya sekedar formalitas. Ini merupakan langkah penting yang akan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik, serta mengurangi resiko kegagalan usaha. Saya berharap penjelasan dalam video ini dapat membantu untuk memahami betapa pentingnya studi kelayakan bisnis sebelum membangun sebuah usaha. Jangan lupa untuk selalu memperbarui analisis usaha seiring dengan perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil kunjungan saya terkait studi kelayakan bisnis pada usaha UMKM Sahabat Elektrik Nusantara. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa mengunjungi dan melihat bagaimana Sahabat Elektrik Nusantara dalam menjalankan usahanya. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan akan menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan selama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.